Di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah terpencil, saya sebagai seorang pendidik bentuk komitmen nyata untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama. Setiap hari, saya menghadapi kondisi yang tidak selalu ideal. Namun, semangat dan tekad untuk melihat mereka tumbuh dan berkembang mendorong saya untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik, dan melalui kerjaan ini, saya berupaya untuk menyalakan api harapan dan membuka pintu kesempatan bagi generasi penerus dengan tekad dan keyakinan bahwa jarak dan kondisi alam bukanlah penghalang untuk memajukan pendidikan yang berada di daerah pelosok. Saya Sunardin SPDI, salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Kenanga, Kecamatan Tambora. Saat ini saya sudah mengajar selama 12 tahun terhitung sejak tanggal 12 bulan Juli 2012 dan masih berstatus guru honor sukarela sampai dengan saat ini. Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Kenanga terletak di Desa Labuan Kenanga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, NTB. Wilayah ini berada di pelosok dengan kondisi geografis yang cukup menantang dan berada di dekat wilayah kaki Gunung Tambora yang memberikan karakter alam yang khas dengan potensi sumber daya alam yang beragam. Secara geografis, lokasi ini juga cenderung cukup jauh dari pusat kota atau akses utama harus melewati satu kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu. Sehingga tantangan infrastruktur sering kali menjadi hambatan seperti jalan yang kurang memadai atau sulit diakses pada musim tertentu. Namun, sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan memberikan dukungan ekonomi penting bagi masyarakat sekitar. Dari sisi sumber daya manusia, komunitas di sekitar sekolah umumnya merupakan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Keterlibatan orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan seringkali terbatas karena fokus utama mereka adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Namun, potensi pengembangan kualitas sumber daya manusia di sekolah ini cukup besar jika diimbangi dengan pelatihan yang tepat untuk guru dan dukungan terhadap peningkatan kapasitas belajar siswa. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat juga dapat dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, terutama dengan adanya program-program berbasis lingkungan dan keterlibatan komunitas. Dengan letak geografis yang berada di daerah pelosok, akses terhadap fasilitas yang mendukung proses pembelajaran seringkali terbatas. Kualitas bangunan sekolah mungkin tidak sebaik di daerah perkotaan, dengan ruang kelas yang kurang layak atau tidak cukup memadai untuk menampung jumlah siswa yang ada. Dikarenakan terhantam banjir setiap tahunnya, hal ini bisa berdampak pada kenyamanan belajar serta keterbatasan ruang untuk melakukan aktivitas pembelajaran interaktif. Di daerah terpencil, akses terhadap koneksi internet juga sering menjadi kendala. Hal ini membatasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti mengakses informasi online atau menggunakan perangkat multimedia sebagai bagian dari media ajar. Buku-buku pelajaran dan alat peraga pembelajaran mungkin tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kurikulum terbaru. Kekurangan ini membuat proses belajar mengajar kurang variatif dan interaktif, terutama dalam pembelajaran yang membutuhkan pendekatan konkret seperti sains dan matematika. Tantangan dalam menyediakan materi ajar yang relevan dan kontekstual sesuai dengan kondisi lokal seringkali muncul. Materi ajar yang kontekstual bisa menjadi lebih bermakna bagi siswa, namun membuat atau menyesuaikan materi ini dengan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan tersendiri.
Praktik baik yang akan saya lakukan adalah follow the line atau FTL pada materi baca tulis Al-Quran dalam mata pelajaran agama Islam adalah bisa menjadi salah satu aksi nyata yang sangat efektif. Meskipun terdapat keterbatasan, metode ini dapat diterapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Metode FTL atau Follow the Line adalah pendekatan interaktif yang melibatkan aktivitas mengikuti garis atau jalur yang ditentukan yang dapat diaplikasikan pada pembelajaran baca tulis Al-Quran. Dalam konteks ini, siswa akan belajar membaca huruf-huruf hijaiyah atau ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengikuti garis atau jalur tertentu yang telah ditentukan. Adapun alat dan media yang dibutuhkan dalam metode ini adalah kertas besar atau papan tulis yang tersedia di kelas untuk menggambar huruf hijaiyah atau potongan ayat Al-Quran dalam bentuk jalur. Spidol atau kapur yang berwarna untuk menarik perhatian siswa dan membantu mereka lebih fokus mengikuti garis yang sesuai. Kemudian saya juga menyiapkan sebuah template Al-Quran metode FTL sebagai hasil kerja akhir siswa. Jika memungkinkan, siswa juga bisa diberikan lembar kerja individu dengan garis putus-putus yang menggambarkan huruf atau ayat untuk mereka ikuti dengan alat tulis. Langkah-langkah yang akan saya lakukan pada metode ini, setelah saya melakukan asesmen diagnostik atau pemetaan kebutuhan siswa, yang pertama untuk tahapan persiapan, saya dapat menyiapkan gambar huruf hijaiyah atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran dalam bentuk garis besar, yang kemudian diikuti oleh siswa secara perlahan. Guru juga bisa membuat jalur atau rute khusus yang menantang bagi siswa untuk dilalui sambil mengeja atau membaca. Lalu yang kedua, aktivitas interaktif. Siswa diminta mengikuti garis dengan jari atau alat tulis sembari melafalkan bunyi huruf-huruf atau kata. Misalnya, saat siswa mengikuti garis yang membentuk huruf alif, mereka akan mengucapkan bunyi A. Kemudian pembelajaran berulang, proses ini dapat diulang untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap huruf-huruf dasar dalam Al-Quran dan membantu mereka melafalkan atau serta mengenali pola bacaannya. Bergantian ke depan kelas untuk mempraktikkan membaca ayat Al-Quran dengan mengikuti garis di papan tulis. Rancangan aksi diferensiasi dengan metode FTL ini atau Follow the Line ini pada materi baca tulis Al-Quran untuk mengakomodasi beragam kemampuan siswa di kelas 5 dan 6 fase C di SDN 1 Labuan Kananga. Adapun tujuan pembelajaran dari metode Follow the Line ini ada 3. Yang pertama, siswa didik dapat menjelaskan huruf hijaiyah dan makhrijul huruf. Kemudian peserta didik juga dapat menulis huruf hijaiyah dengan benar. Kemudian dapat memahami pembagian makhrijul huruf, serta peserta didik mampu mengucapkan dan menuliskan huruf hijaiyah dengan tajwid yang baik dan benar. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik, maka saya mendapat gaya-gaya belajar siswa. Siswa yang belajar secara visual menggunakan warna-warna yang berbeda untuk membedakan huruf-huruf hijaiyah atau memberikan garis tebal untuk menekankan urutan huruf. Kemudian untuk siswa yang bergaya belajar secara kinestetik, melibatkan aktivitas motorik seperti mengikuti garis huruf di papan tulis dengan spidol atau di lantai menggunakan tali atau pita yang dibentuk menyerupai huruf hijaiyah besar. Kemudian siswa yang belajar atau yang gaya belajarnya secara auditori, saya mengarahkan untuk menggabungkan metode Follow the Line dengan latihan melafalkan bersama-sama.
Kemudian pemantauan dan penilaian untuk siswa pemula dinilai dari seberapa baik mereka mengenali huruf-huruf hijaiyah dan mampu melafalkannya dengan benar saat mengikuti garis. Kemudian untuk siswa yang menengah, penilaian dilakukan dengan mengamati kemampuan siswa dalam membaca frasa atau kata sederhana serta mengidentifikasi bentuk huruf yang berubah. Kemudian untuk siswa lanjutan akan dinilai berdasarkan ketepatan membaca ayat dengan tajwid serta kemampuan memenuhi dan menjelaskan hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Metode follow the line dengan diferensiasi ini memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka masing-masing dengan variasi dalam proses, konten, produk, dan lingkungan belajar. Metode ini memastikan bahwa pembelajaran baca tulis Al-Quran menjadi lebih aktif, interaktif, menarik, dan menyesuaikan kebutuhan setiap siswa di SDN 1 Labuan Kananga. Sebagai hasil akhir daripada kegiatan siswa, pada semua siswa saya akan melakukan proses kurasi dengan metode follow the line pada template Al-Quran yang sudah saya sediakan, yaitu juz 1 sampai dengan juz 10. Yang kemudian akan mereka selesaikan selama 1 semester, dan inilah hasil karya mereka yang akan mereka visualkan nanti. Ada 5 keutamaan dalam metode ini, yaitu yang pertama, meningkatkan kecerdasan dan kesehatan otak, menguatkan konsentrasi, meningkatkan hafalan, dan mempertajam daya ingat. Kemudian, menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan kanan. Kemudian, selain daripada itu, akan menjernihkan pikiran, melatih kesabaran, dan konsistensi dalam kedisiplinan. Hasil kegiatan ini juga akan saya sematkan di dalam EduBlog yang saya buat sebagai bentuk integrasi teknologi informasi sehingga peserta didik dapat mengunjungi atau mengakses setiap saat. EduBlog ini adalah media pembelajaran yang saya buat, disahkan oleh panitia dan bersertifikat Bupati Kabupaten Bima sebagai karya juara 3 pada ajang lomba guru inspiratif tingkat Kabupaten Bima tahun 2023. Penerapan metode follow the line dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran di SDN 1 Labuan Kananga telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Metode ini memungkinkan siswa belajar dengan cara yang interaktif, di mana mereka bisa mengikuti garis huruf atau ayat Al-Quran sambil melafalkan setiap bagiannya. Dengan pendekatan yang visual dan kinestetik, siswa lebih mudah memahami dan menghafal huruf hijaiyah ataupun ayat Al-Quran serta melatih kemampuan baca, melatih konsentrasi, kehati-hatian, dan fokus. Tantangan seperti keterbatasan media ajar dan infrastruktur di sekolah dapat diatasi dengan kreativitas guru dan memanfaatkan alat sederhana seperti papan tulis dan kertas. Saya juga melakukan pengimbasan metode follow the line kepada guru-guru lain atau rekan sejawat di sekolah melalui pelatihan atau sesi berbagi praktik baik. Guru dapat menggunakan metode ini tidak hanya untuk pembelajaran Al-Quran atau agama Islam, tetapi juga dapat diaplikasikan pada mata pelajaran lainnya seperti literasi dan numerasi. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua juga penting untuk memastikan siswa dapat melanjutkan latihan ini di rumah dengan evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan berpotensi menjadi strategi pembelajaran yang bermanfaat bagi seluruh sekolah. Ini adalah praktik baik yang saya terapkan di SDN 1 Labuan Kananga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Semoga bermanfaat. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.